Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Sebentar tadi kita tuh di Bang Pandi karena rungkat dengan Bang Zuma itu tadi, Masya Allah ada pertanyaan yang luar biasa. Sudut pandang sejarah tentang Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim, itu agar tidak dikatakan bahwa agama beliau adalah warisan dari kedua orang tuanya. Bahkan yang kedua, Rasulullah itu terpisah dari keluarganya sejak kecil dan berpindah asuhan agar tidak dikatakan bahwa agamanya adalah ajaran dari keluarganya. Bahkan ketika Bang Zuma tadi ditanya, Bang Zuma, apa menurut Bang Zuma ketika Nabi Muhammad dibilang ummi, tidak bisa baca dan tulis? Maka di sini keadaan beliau yang tidak bisa baca dan tulis agar tidak dikatakan bahwa Islam yang beliau bawa adalah hasil contekan dari ajaran sebelumnya. Bahkan kalau perlu yang keempat, beliau terusir dan meninggalkan kampung halamannya Mekah agar tidak dikatakan bahwa ajarannya adalah olahan dari budaya dan masyarakatnya. Yang kelima, bahkan beliau membawa ajaran Islam dan membangun peradaban yang besar jauh daripada Persia dan Romawi yang telah maju. Di Arab itu kumuh, tertinggal, jauh dari Persia dan Romawi, agar tidak dikatakan bahwa apa yang beliau bawa hanya melanjutkan dari peradaban yang telah ada. Bahkan yang keenam, dan setelah beliau wafat, kekhalifahan tidaklah dilanjutkan oleh anak keturunannya. Itu adalah salah satu hujjah dan bukti bahwa ajaran agama Rasulullah ini bukan lahir untuk merebut kekuasaan. Bahkan yang ketujuh, kalau perlu ditambahkan, sejarah kehidupan beliau itu terekam secara jelas, ditulis dalam kitab berjilid-jilid. Sampai detik ini kalau kita kumpulkan kitabnya mungkin bertonton, menuturkan kehidupan sejarah beliau sejak lahir hingga wafat, yang mana tidak ada satupun manusia, orang yang memiliki jejak digital sebanyak Rasulullah SAW, yang terus diburu aibnya, dicari aibnya, namun tidak bisa ditemukan. Setiap ada tuduhan atas diri beliau selalu ada jawabannya. Bahkan yang terakhir kalau perlu, salah satu mukjizat beliau abadi terjaga hingga hari ini, menantang siapapun yang hendak membuktikan kebenaran ajaran dan risalah yang beliau bawa, karena itu dari sumber yang sama. Maka saya selalu kalimatnya adalah diakhiri dengan kalimat Al-Quran yang luar biasa yang tadi kita sudah sampaikan dan Bang Rostum sudah mengiyakan. Bayangkan, kata Allah Rabbu Jalla Jalaluh, seandainya abangku, seandainya nih, kalaulah memang Al-Quran itu bukan dari sisi Tuhan, ya, bukan dari Allah, itu sudah dibilang di surat An-Nisa ayat 82. Wa'iyadu billah, bismillah, afala yatadabbaruna Al-Quran, maka tidakkah mereka menghayati, mendalami Al-Quran? Walau kana min andi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya, karena ini dari sumber yang sama. Diambil dari Tauratnya, masuk. Diambil dari ajaran-ajaran sebelumnya, ajaran Nabi Musa, Tuhannya manusia atau bukan, makhluk atau bukan, bukan. Tak terlihat, tidak. Tidak serupa, tidak. Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un fil ardi, juga tidak. Maka ini membuktikan. Maka tugas kita, syarat utama untuk mendapatkan kebenaran itu bukan kitab suci. Syarat utama untuk mendapatkan kebenaran itu bukan hadis. Syarat utama untuk mendapatkan kebenaran itu bukan dari kitab-kitab yang ada di muka bumi ini. Syarat utama, syarat itu artinya ini, ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan satu pekerjaan. Syarat utamanya adalah akal itu kita sehat. Kita memiliki akal yang sehat. Untuk mendapatkan Islam, maka akalnya harus benar-benar berfungsi dengan baik dan benar. Karena itulah teman-teman, kalaulah di Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 179 Allah berfirman, wa yadzubillah bismillah, wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh akan aku isi neraka jahanam kebanyakan daripada jin dan manusia. Siapa mereka yang masuk ke dalam neraka? Lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tapi hati enggak dipergunakan. Karena Tuhan menciptakan kita ada panca indera, penglihatan, pendengaran, ada hati nurani.
yang mana semua itu kita harus cari tahu untuk pembenaran itu. Walahum ayunun la yubsiruna biha, punya mata tapi mata tidak digunakan untuk membaca kitab sucinya. Ya, baca yang Buddha, yang Hindu, yang Kristen, yang Islam, baca kitab suci Anda, cari tahu. Walahum adhanun la yasma'una biha, punya kuping tapi kuping enggak digunakan untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan dan kebenaran. Umpama kayak di TikTok ada kayak gini, oh masuk ke hati, dengar, lihat lagi di kitab benar atau tidak. Kalau enggak digunakan, itu masuk ke dalam neraka jahanam. Ulaika kal an'am, kata Allah, mereka seperti binatang ternak. Balhum adal, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka lah orang-orang yang lalai. Maka banyak, kenapa satu-satunya kitab suci agama, satu-satunya setelah kita baca hanya Al-Quran yang perintahnya untuk mikir supaya mendapatkan Islam dan kebenaran. Dan yang kedua, mengaitkan 100% orang yang tidak mikir dengan neraka. Ini ayatnya. Maka masuk neraka orang, kenapa? Karena mereka dikasih akal tapi tidak mau berpikir. Khawatir nanti di surat Al-Mulk ayat 10 Allah berfirman apa? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Al-Mulk ayat 10. Apa kata Allah? Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengar atau memikirkan peringatan-peringatan dari Bang Zuma, Hanafis, Elik, Handi, Bunda dan Wina, Bunda Rahma, seandainya kami dulu di top kan kami ngikutin aja, tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Itu surat Al-Mulk ayat 10. Ya. Nah, yang berikutnya, kenapa khamar, minum-minuman khamar diharamkan di dalam Islam dan dikaitkan dengan ummul jaraim, bahasa Arabnya ibunya dari seluruh tindakan kriminal? Karena khamar ngilangin akal. Kalau hilang akal, semua itu jadi salah. Kenapa? Karena orang nggak bisa beriman, nggak bisa mikir. Dan boleh nggak orang muslim itu nggak sholat? Boleh, kalau dia hilang akal. Maka agama hanya untuk orang yang berakal. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikian Bang Adi. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Bang Rostrum dulu lagi. Bang Rostrum masih memantau? Masih memantau. Apakah boleh saya bertanya? Ya, mau nanya dulu ke Anda. Kira-kira ada nggak ajaran Islam yang Anda tidak sukai? Silakan. Ini tadi yang disampaikan saya tidak suka. Saya masih tetap di Al-Maidah ya. Jadi ini saya baca Al-Masih putra Maryam hanyalah Al-Maidah 75. Hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlaku beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat kepada mereka, kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan. Di sini di bawahnya ada satu catatan kaki di 289 itu, bahwa Nabi Isa AS dan ibunya adalah manusia yang memerlukan apa yang diperlukan manusia, seperti makan, minum, dan sebagainya. Berarti apa yang disampaikan Bang Zuma selama ini cukup berdasar juga ya. Karena di tempat kami itu memang ya kami akui Yesus itu tiba-tiba dewasa seperti Superman yang sudah mempunyai kesaktian yang tidak ada kisah sebelumnya. Sebelum punya kesaktian itu bagaimana, seperti itu. Mungkin bisa kenapa disebut seorang rasul ya di sini, dan memakan seperti manusia, dia melakukan apa yang dilakukan oleh manusia. Berarti di sini Yesus dibaca oleh Islam itu sebagai sosok kemanusiaannya, seperti itu kan. Silakan. Oke, ayatnya saya bacakan dulu, nanti silakan kita ini teman-teman. Oh ya, bismillah yang 75 ya Bangku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mal Masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma unzur anna yufakun. Al-Masih ibnu Maryam. Di situ dikatakan Al-Masih putra anak daripada Maryam. Ya. Di situ illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dikatakan di situ
dia hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Artinya sebelum Nabi Isa berarti ada Nabi Musa. Dan di situ dilanjutkan posisinya kalimatnya kana yakulanit ta'am. Di situ dan di posisinya dan ibunya seorang yang sangat benar. Jadi Maryam ini wa ummuhu siddiqah, ibunya itu adalah orang yang benar. Dan dikatakan selanjutnya kana yakulanit ta'am. Ya, keduanya baik Maryam, baik si posisi Isa ini, keduanya bisa makan makanan, ya. Maka di situ kalimatnya kata Allah, unzur, perhatikanlah. Kaifa nubayyinu lahumul ayati tsumma anzur anna yufakun. Di situ dikatakan perhatikan bagaimana kami menjelaskannya ya kepada mereka ahlul kitab tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling dari memperhatikan ayat-ayat kami itu. Kita lihat kalau mau pakai tafsir daripada Ibnu Katsir. Kafir kafir rungkat. Aduh, Kena repot ya. iya. Mana guru ndak sungguh? Kena repot gitu ya. Nggak tahu juga. Apa Mana Bang Musa? ini tadi kurang diperhatikan kali tadi. Dia nggak apa-apa. Udah saya undang musuh tadi. Bang siapa lagi nama itu? Pintar. Min repot. Anggap saja istirahat kelas dulu. Enak dengerin kok langsung. Masya Allah, mana guru kita tadi dekan lagi dengan pendeta tadi, pendeta siapa namanya itu? Rostrum. Ya, udah saya undang. Ya, kan dek aja lo makan dulu sedikit ya, lanjut. Iya sekarang. Waduh, parah nih. Ya, dikencangkan tutup layar teman-teman ya. Ini rungkat kita gara-gara goyang komal. Mau menjelaskan sampai akhir, ustadznya udah menghilang. Panas hotelnya bawa. Mana Rostum itu? Ustaz Hanafi dulu bang. Bang Juma malam ini sama Ustaz Hanafi agak mengguncang dunia kekristenan ya. Terguncang semua. Dibawa, tapingan guncang betul. Mengguncang. Tadi ada pertanyaannya Rostrum itu yang terakhir, sebenarnya Bang Juma juga harus menjawab itu. Mengenai bahwa Iya betul. kenapa Nabi Isa alaihissalam itu didudukkan atau dianggap sebagai manusia begitu ya. Artinya pertanyaannya itu terselubung ada maksud, kenapa nggak dilebih-lebihkan sama dengan kami, itu arahnya ke sana.
kenapa Nabi Isa alaihissalam itu yang mempunyai banyak mujizat, Ya, betul. terkemuka di dunia dan di akhirat, kenapa dia hanya manusia saja penyampai firman, bukan saya yang nulis. Saya kali ini. Itu Banyumak, kenapa didudukkan, kenapa enggak ada maksud terselubung pertanyaan dia itu. Tolonglah Nabi Isa itu di setel dikit lah, ada unsur ketuhanannya, itu maksudnya Banyumak. Sebenarnya gini. Maunya saya Ustadz Uma yang jelaskan itu. Bukan. Kalau saya justru ingin mengajak saudara Rostum ini membantah fitnahan orang-orang Yahudi terhadap Yesus, atau minimal pendeta Rostum ini melakukan pembelaan Yesus, pembelaan terhadap Yesus terkait tuduhan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kan menuduh Yesus itu anak zina. Harusnya saudara kita dari Kristen ini menjadikan Bible, kalau Bible ini tidak memiliki misi tertentu untuk kepentingan satu kelompok, golongan, maka Bible ini akan hadir sebagai pembela terhadap hinaan, penistaan yang ditujukan kepada Yesus dari kaumnya sendiri. Sebagaimana Nabi Muhammad ketika dihina dan dinistakan kemudian itu dibela oleh Al-Quran, diluruskan oleh Al-Quran. Sangat kejam tuduhan Talmud kalau Yesus itu anak zina, kalau Maria itu pesina, sampai dia kemudian melahirkan Yesus anak yang lahir tanpa ayah. Tetapi kosong pembelaan dari Bible, kitabnya orang Kristen. Ini kekurangan Bible. Ketika orang Yahudi mengatakan kepada Maria sebagai pesina, dia adalah orang yang melahirkan anak dari salah satu tentara Romawi bernama Pantera, Bible kosong di dalam pembelaannya terhadap keadaan itu. Sedangkan Al-Quran yang jauh setelah datangnya kemudian fitnahan itu membela Maria dan membela anaknya. Justru aneh ketika saya berdiskusi dengan Sufyatul misalnya, waktu itu dia menertawakan Nabi Isa alaihissalam yang berbicara pada masa dia masih dalam ayunan. Saya katakan kepada dia, justru itulah bentuk pembelaan Nabi Isa kepada ibu kandungnya yang difitnah. Kalau Anda mengatakan kemudian Tuhan bisa jadi manusia, maka saya mengatakan Tuhan bisa menjadikan manusia dalam keadaan masih bayi sudah bicara. Kalau saudara bisa mengatakan Tuhan bisa jadi bayi, maka saya bisa mengatakan Tuhanku mampu membuat bayi itu mampu berbicara. Kenapa tidak? Ini pembelaan Al-Quran terhadap tuduhan orang Yahudi kepada Nabi Isa alaihissalam. Ibunya pesina, Isa anak zina. Ada tertulis di Talmud, sampai hari ini masih terekam di kitabnya orang Yahudi. Apa pembelaan Al-Quran? Nah, apa pembelaan kemudian daripada Bible? Bible kalau tidak ada cakupan muatan kepentingan kelompok tertentu, maka Bible akan sibuk untuk membela Yesus. Faktanya tidak. Malah jauh lebih daripada itu, demi untuk menghapuskan dosa-dosa Paulus yang ada di dalam Timotius 1 nomor 12 sampai nomor 16, Yesus dianggap terkutuk di atas salib, mati dalam keadaan kutuk demi untuk dosa-dosa Paulus dan pengikutnya. Apakah mati karena dosa Adam? Tidak. Tanyakan kepada saudara Kristen, tertulis di mana dosa Adam itu diwariskan kepada anak-anaknya. Itu tidak ada. Justru dosa yang ditebus oleh Kristus di atas tiang salib itu adalah dosanya Paulus. Kemudian Al-Quran dengan lantang mengatakan, wahai Nabiku Muhammad, aku Allah meminta kepadamu, ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran. Ceritakan kepada seluruh umat manusia, sampaikan kepada seluruh manusia tentang cerita hambaku bernama Maryam ini.
Ceritakan wahai Nabiku Muhammad, yaitu ketika beliau mengasingkan diri dari keluarganya ke tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Wazkur fil kitabi Maryam izin tabasat min ahliha makanan syarqiyan. Ceritakan kepada mereka, ceritakan kepada manusia tentang perempuan yang bernama Maryam ini. Ceritakan ketika kemudian malaikat Jibril, Roh Kudus datang kepadanya, menampakkan diri kepadanya dalam bentuk manusia yang sempurna. Lalu kemudian Roh Kudus itu berkata kepadanya bahwa dia adalah utusan Allah untuk menceritakan, untuk memberitakan kabar akan lahirnya seorang anak laki-laki yang suci. Innama ana rasulu rabbik liahaba laki gulaman zakiya. Roh Kudus berkata kepada Maryam, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu tentang lahirnya seorang manusia laki-laki yang suci. Lalu kemudian Maryam berkata, qalat sa'anna yakunu li gulamun walam yamsasni basarun walam aku bighayyah. Itu katakan, kata Allah. Maryam menjawab, bagaimana mungkin aku mempunyai seorang anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pesina. Al-Quran membela. Sedangkan Bible menumpuk dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak ada pembelaan sedikit pun kepada Maryam.